apalagi ada keterangan-keterangan, misalnya fokusnya lebih ke kasus kapal Aceh Hebat, saya menduga jangan-jangan KPK sudah mendapatkan alat bukti ya yang cukup signifikan untuk melanjutkan kasus kapal Aceh Hebat ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Lon, lama rasanya tak menyapa. Alhamdulillah, merumpok dalam dengan Tuhan Indah Rasikasari. Uronyo di edisi 1 Desember 2021, tepatnya di Uro Senin. Baik episode ke-20 di tahun kedua. Alhamdulillah, tanya pertama Pehtem dom, kita kembali dalam Pehtem. Dan kali ini memang yang sedang hangat-hangat je Rekan Lon. Minggu yang lalu itu KPK kembali ke Aceh. Ya, jadi kemudian ada beberapa pejabat dan kemudian DPRA. Pihak dari DPRA juga diperiksa oleh KPK. Bahkan Kadis Hub Kepala Dinas Perhubungan juga diperiksa. Dan pertanggal 24 Oktober lalu itu juga Pak Kadis Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yang dulunya itu merupakan Kadis PUPR mengeluarkan surat pengunduran diri dari jabatannya karena memang terlibat dugaan dan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi kita akan bahas nanti bersama Bang Syakya. Assalamualaikum, Bang Syakya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, kamu di Wanglong Pehtem. Selalu siap untuk. Selalu siap, Masya Allah. Bang, kalinya yang sedang hangatnya Bang, KPK kembali ke Aceh. Bang. KPK kembali ke Aceh. Kembali, ya. Kemudian beberapa pejabat yang diperiksa. DPRA ada, Kadis Hub ada, juga kemarin Pak Fajri juga mengundurkan diri, Bang. Iya. Beliau sudah tersangka? Pak Fajri tersangka dalam kasus jembatan ya, kasus jembatan Giging 2000 tahun 2018. Pada saat di PUPR berarti? Pada saat beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan kasusnya itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh begitu, ya. Jadi berbeda dengan yang sedang diselidiki oleh KPK sekarang. Tapi sebelumnya juga yang menarik, beliau pernah diperiksa juga oleh KPK pada saat penyelidikan di tahap pertama yang dulu ya. Beliau pernah dimintai keterangan. Ya, apalagi kita tahu ketika menjabat di PUPR ada proyek multi-years. Yang ceritanya Nabi bicarakan, Bang. Proyek multi-years, 14 ruas jalan plus 1. Kan? Jadi bisa saja, jadi menarik ini ya, beliau diperiksa oleh KPK, kemudian jadi tersangka oleh Kejati Aceh gitu. Iya. Dan ada Bang Andi Lancuk kemudian dari statement beliau di YouTube ada 2 katanya kepala dinas, Bang. Siapa satu lagi, Bang? Satu lagi itu yang sudah tersangka juga. Iya, tersangka kepala dinas Perkim pada saat beliau jadi tersangka itu Perkim. Tapi kasusnya pada saat menjabat sebagai Kabid kalau tidak salah ya, atau di Dinas Pengairan Aceh. Baik. Jadi kasusnya juga kasus 2019 kalau tidak salah saya, di pembuatan tanggul penahan ombak kalau tidak salah, atau breakwater lah. Bicara kepala dinas itu, Bang, ini DPRA juga sudah diperiksa. Juga ada Pak Dalimi, Hendra Budian, Safarudin, terus anggota DPR, dan juga ada Pak Sulaiman Abda, Bang. Beliau politisi senior. Tapi ada yang menarik, beliau kemarin diperiksa tanggal 26 Oktober nih, Bang, ceritanya. Tapi keluarnya lewat belakang, Bang. Kenapa kemudian Abang melihatnya kenapa? Iya, mungkin itu hanya kalau menurut saya ya, itu faktor psikologi aja. Jangan ditanya-tanya. Ya, mungkin jangan ditanya-tanya. Ada juga yang mungkin ya merasa, ya secara psikologi ya merasa merasa tertekan, ya. Merasa kalau sudah dipanggil KPK ini semacam aib lah begitu, ya kan. Nah, atau tidak mau berbicara, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan KPK yang sifatnya memberikan, atau sifatnya informasi yang mempengaruhi jalannya penyelidikan mungkin kan. Ya mereka nggak mau buka. Jadi ada beberapa alasan mungkin ya. Dan itu personal masing-masing mereka. Ya, kemarin memang saya sempat memantau, sempat singgah kemarin sore hari. Yang bersedia memberi keterangan pers itu cuma 2 orang. Yang pertama Bang Irwan Johan, mantan Wakil Ketua DPRA periode 2014-2019, dan saat ini masih anggota DPRA. Dan Wakil Ketua DPRA saat ini, Hendra Budian. Nah, cuma mereka berdua yang bersedia memberikan
keterangan kepada publik lah. Apa keterangan menarik Bang yang bisa kita lihat dari mereka? Keterangan menariknya ya kalau kita dengar ya dari pernyataan mereka, sepertinya kita bisa mapping bahwa KPK ini sekarang kayaknya fokus ke kasus kapal Aceh Hebat begitu. 123 ya Bang? Ya, 123. Kemudian di surat undangannya juga itu yang diminta adalah dokumen kapal Aceh Hebat. Ya, walaupun ada juga yang lain. Tapi kayaknya ya naga-naganya kalau kita dengar keterangan dari mereka fokusnya ke kasus kapal Aceh Hebat. Pak Junaidi juga diperiksa Bang Iya, sampai maghrib. Pak Junaidi sebagai catatan sudah 3 kali. Sudah 3 kali betul. Sudah 3 kali Sempat dipanggil ke KPK ke Jakarta. kantor KPK Gedung Merah Putih bersama Sekda waktu itu. Yang kedua di penyelidikan tahap kedua dipanggil lagi dan kemarin dipanggil lagi. Ini menarik. Bang, ini kuat sekali nih aromanya nih Bang. Ini Bang, silakan dulu. Ini hot sekali sepertinya ini lagi. Iya. Kayak kuat sekali Bang di Dinas Perhubungan kapal Aceh Hebat 123. Apanya kemudian Bang yang Abang lihat? Ya, kita tidak berani berasumsi terlalu jauh ya. Tapi melihat dari dinamika yang terjadi ya, apalagi ada keterangan-keterangan misalnya fokusnya lebih ke kasus kapal Aceh Hebat, saya menduga jangan-jangan KPK sudah mendapatkan alat bukti ya yang cukup signifikan untuk melanjutkan kasus kapal Aceh Hebat ke tahap penyelidikan dan penetapan tersangka. Baik. Dugaan saya seperti itu. Berarti udah jelas nih Bang. Iya, naga-naga ini yang seperti lebih itu. ini ya. Ya bisa berulang ya, seorang kepala dinas dipanggil sampai 3 kali begitu. Bisa jadi Pak Junaidi Kemudian terjerat. yang lain-lain juga yang ditanya soal lebih banyak soal kapal Aceh Hebat. Ya. Ya bisa jadi Pak Junaidi terjerat, tetapi yang harus di garis bawahi, KPK itu bekerja biasanya yang disasar itu penyelenggara negara. Kalau di daerah penyelenggara negara itu gubernur atau bupati dan DPRD-nya. Oke. Ya, jadi kalaupun kepala dinas ikut terseret karena dia terseret dengan terlibat ya. Terlibat. Dengan kasus kepala daerah atau kasus DPRA begitu. Oke. Berarti ada tersangka utamanya lagi nih yang sedang di... Dugaan saya seperti itu. Jadi kalau ini naik nanti ada progres, ada temuan-temuan baru, ya ada semua data-data dan dokumen yang semakin memperkuat temuan-temuan sebelumnya. Ya bisa saja nanti ada pemanggilan, katakanlah gubernur. Dugaan saya gubernur. Ya. Gubernur terus nih Pak saya. Silakan Mas, silakan. Mohon maaf nih batuk hari ini. Nggak apa-apa. Bang saya ini gubernur terus nih kayaknya Bang. Ya, bukan sentimental ya. Sehat Bang, Pak Nova gimana kabarnya? Kan habis kecelakaan kemarin. Iya, kabarnya begitu. Tapi kan sudah pulang ke sini, sudah ikut. Sudah aktivitas lagi? Iya, sudah beraktivitas kembali, ya, walaupun di atas kursi roda. Ikut dipanggil KPK juga nggak Bang? Hah? Nova? Ikut dipanggil KPK juga nggak Pak Nova? Dugaan saya akan dipanggil. Akan dipanggil? Akan dipanggil. Kenapa Anda menduga akan dipanggil gitu? Kuat sekali Anda mengatakan akan dipanggil. Ya kan ini dimulai dari bawah, ya kan? Awalnya pemanggilannya Kadis sama kepala bidang, kepala kasih begitu. Nah, makin ke sini itu yang dipanggil levelnya makin tinggi. Pimpinan DPRA, anggota DPRA, ya, Banggar, anggota Komisi 4. Hari ini ada pemanggilan siapa anggota Komisi 4 yang pada saat perencanaan kapal Aceh Hebat dan proyek Multius begitu. Jadi makin ke sini makin naik begitu ya kan. Ini siapa lagi nih yang dipanggil? Sekda sudah. Ya kan? DPRA sudah. Sama Pak Junaidi ya. Iya. Nah, ini siapa lagi yang akan dipanggil di Aceh kalau bukan gubernur? Masih rehat Bang, Pak Gubernur masih pemulihan. Ya, itu kan hal yang berbeda. Baik, Bang saya kalau kita melihat ya kapal Aceh Hebat, kan jelas tuh Bang di websitenya Kadishub ya, di Sub. Yeah. Itu memang kan jelas, kita bisa baca ini kan dari nol Bang dibuatnya. Di mananya yang salah Bang? Kalau Bang lihat di mananya nih yang ada indikasi-indikasi dugaannya di mana nih? Iya, yang pertama ya, kalau dari nol dibangun baru, saya sepakat dengan itu. Saya tidak sepakat kalau kapal itu kapal bekas yang yang rekondisi lah begitu. Ya. Tapi saya sepakat bahwa ini adalah kapal baru. Potensi terjadi tindak pidana korupsinya, jangan lupa ya, hampir semua paket pengadaan barang dan jasa itu selalu diwarnai pemberian fee kepada penyelenggara negara. Oke. Nah, dugaan saya KPK
mungkin sudah memetakan ada potensi itu. Ada potensi pemberian fee oleh kontraktor pelaksana, ya pihak perusahaan galangan kapal. Berarti di sini kontraktor, perusahaan yang buat kapalnya, terus kemudian pejabat negara. Pejabat negara, Ada penyelenggara negara. Ya, jadi ada peristiwa itu, sehingga ada suap, ada pemberian fee, ada di sanalah ruang tindak pidana korupsinya. Yang kedua, tapi itu lebih teknis, ya. Yang kedua, kapalnya dibangun baru. Oke. Nah, tapi ada potensi mungkin menggunakan komponen-komponen bekas. Oke, jadi barang bekas kemudian didaur ulang. Iya, tidak semuanya bekas, Oke. tapi ada komponen-komponen tertentu yang sudah bekas lah begitu, ya. Apalagi ini kan waktu pelaksanaannya itu kemarin banyak terpangkas. Dari tanggal kontrak, kemudian launchingnya sudah agak jauh dari tanggal kontrak, kemudian terhalangi lagi dengan tiba-tiba terjadinya COVID. Nah, kapal itu kalau tidak salah itu ada komponen elementer lah, komponen yang sangat elementer yang harus didatangkan dari Cina katanya. Baik. Nah, pada saat itu pada saat COVID, awal-awal COVID itu, lalu lintas semua moda transportasi itu terganggu, termasuk arus kapal. Jadi waktu itu tidak ada aktivitas di pelabuhan, aktivitas ekspor impor melalui, sehingga itu sempat pemesanannya itu terganggu, terhentilah begitu. Oke, artinya itu kemudian bisa menjadi dugaan kemudian. Iya, itu contoh ya kan. Oke. Nah, contohnya secara waktu, tapi dipaksakan harus selesai di akhir 2020. Padahal kalau menurut saya secara regulasi dengan kondisi seperti itu sudah masuk kategori force majeure yang memungkinkan adendum masa kerja. Ya misalnya di kontrak awal selesainya akhir 2020, tapi karena ada kondisi gara-gara COVID bisa diperpanjang sampai Juni 2021. Harusnya bisa diperpanjang waktunya dengan kondisi sehingga tidak pengerjaannya itu tidak diburu-buru. Nah, jadi dugaan saya kalau kemudian sekarang ini kalau kita lihat sering bermasalah kapalnya, ada yang bocor, kadang patah inilah, patah itulah, nggak bisa berlayar kan sering itu berita. Saya jadi ingat Bang relate dengan video yang waktu itu ya, yang sampai bocor gitu. Iya, kan. itulah. Jadi hal-hal seperti ini kan artinya pelaksanaan pembangunan kapal ini tidak berjalan sempurna. Ada missingnya lah, ya missingnya itu tadi, bisa saja ada penggunaan komponen bekas, kemudian bisa saja karena pekerjaannya diburu-buru, yang namanya pekerjaan diburu-buru itu pasti tidak sempurna begitu. Kalau diburu-buru nggak sempurna ya Bang, jadi kalau harusnya bisa diperlama lah, tapi kan memang udah selesai harus 2020 ya Bang? Ya kontraknya begitu, tapi kan regulasi membolehkan perpanjangan adendum masa kerja. Harusnya bisa bisa di 2021. Ya, tapi kita nggak tahu. Mungkin untuk kepentingan pencitraan akhir 2020, awal 2021 mau launching, ya kan? Mau kita Suzon aja nih Bang Iya, faktanya begitu. Kapal Aceh Hebat 1 itu 4 kali loh gubernur. 4 kali? Launching lah, sejenisnya lah, ya kan? Meninjau lah, launching. Ya, itu pencitraan? Ya, untuk agenda-agenda pencitraan kan. Karena kerja-kerja nyata yang lain nggak ada. Mau tidak mau harus cari menciptakan berbagai event pencitraan begitu. Aduh. Ya kan? Lagi sakit Bang, jangan dibilang-bilang terus Bang. Memang itu loh, itu faktanya loh gitu. Baik, Bang, selain kemudian kapal Aceh Hebat, menarik juga proyek multi-years Bang. Iya, 2,4 triliun. Waduh Bang, aduh bisa kaya gitu Bang. Ya itulah saya juga ini berharap ya KPK itu jangan hanya fokus pada kapal Aceh Hebat. Kapal Aceh Hebat itu secara nominal nilainya 172 miliar. Tapi juga ada proyek multi-years 14 ruas jalan dan 1 bendungan ini nilainya 2,4 triliun. 2,4 triliun. Dan itu juga menjadi pembicaraan hangat dari warung kopi ke warung kopi bahwa proyek multi-years ini diperjualbelikan, dikuasai oleh pengusaha tertentu yang orang dekat penguasa begitu. Itu apa warung kopi Bang? Apa warung kopi, tapi itu yang terjadi? Iya kayak seperti bau kentut lah. Bau kentutnya ada, baunya ada, tapi nggak bisa kita buktikan kan begitu. Nah, ini itu yang terjadi. Nah sekarang kan yang punya instrumen untuk bisa membuktikan itu KPK.
Bang, banyak juga nih Bang. Wakil Ketua 1, 2, 3, anggota DPR Aceh. Sekretaris DPR juga, mantan anggota DPR tadi Pak Sulaiman Abda, Tengku Anwar Ramli. Juga Bang, banyak nih Bang yang diperiksa. Ada ini yang dugaan ada yang akan diperiksa juga ada DPRA. Ya kalau yang lain saya nggak tahu ya. Kemarin kan sempat beredar undangan untuk anggota Banggar. Ya, tapi katanya di cancel, nggak jadi. Ya kalau yang lain di DPRA yang belum diperiksa itu ketua DPRA, ya kan? Kalau di eksekutif ya gubernur, jadi disisain 2 nih. Apa berbarengan gitu kan? Kita nggak tahu nih, ya. Jadi menurut Anda ini yang kecil-kecil dulu, naik dia kayak dari kayak inilah, kayak dia dari aliran air lah begitu kan, dari saluran dulu masuk ke alur, ya kan? Masuk ke sungai, baru ke muaranya. Dugaan Anda kemudian Bang, kalau tadi kapal Aceh hebat, Pak Junaidi mungkin bisa jadi yang terjerat. Kalau dari pemeriksaannya, kalau multi years Bang, siapa kemudian sesuai dengan tema kita Bang, siapa yang terjerat Bang? Kapal Aceh hebat, dugaan saya yang terjerat itu, kalau ada yang dijerat itu gubernur. Pak Junaidi hanya terseret dengan gubernur. Jadi tidak mungkin gubernur penyelenggara negara. Pak Junaidi ini birokrat. Kan Pak Junaidi sampai 3 kali. Itu kan belum, ini masih lidik. Kalau naik ke penyidikan, kan ceritanya nih masih berandai-andai kita ini. Ya, tapi ada ekspektasi publik luar biasa kepada KPK agar ya siapapun yang melakukan korupsi di Aceh ini harus ditangkap. Oke, kapal hebat 1, 2, 3 udah tadi. Multi years Bang, siapa kemudian yang Anda lihat paling berpotensi? Gubernur lagi. Ya. Ketua DPRA? Ketua DPRA, wallahu alam ya, karena mungkin kalau ketua DPRA, sekarang pengesahan anggarannya itu di DPRA periode lama, di ujung masa jabatan DPRA periode lama, ya kan, termasuk MOU multi years-nya yang sempat dibatalkan oleh DPRA periode ini waktu itu, ya. Tapi ini kan di bawah kendali gubernur semua. Ya, proyek-proyek ini kan proyek-proyek besar, ini yang namanya proyek skala besar, mega proyek seperti ini semua di bawah kendali gubernur. Ya, tidak mungkin ini hanya dikendalikan oleh seorang kepala dinas. Apalagi ini nilainya besar, proyeknya juga dianggap strategis. Jadi gubernur, ya kalau gubernur melakukan korupsi, ya gubernur yang ditangkap. Bang, tapi Ron, kan ulang-ulang ke gubernur, tapi sampai sekarang belum Bang. Kita bicara ekspektasi dan harapan juga. Iya, betul. Besar harapan masyarakat. Jadi jangan kemudian dengan yang kecil aja, tapi juga melihat kasus yang besar misalkan. Betul. Terus juga berharap besar dengan KPK. Jika memang ada ya tolong sampai menjadi tersangka. Kalau cuma tersangka kadis-kadis kan sudah ditangkap itu sama Kejaksaan Tinggi Aceh. Kejati, oke. Iya kan? Masa KPK mau urus ikan kecil? Ya kan, kakap dong, ya. Masa mau urus teri? Ya kan nggak mungkin KPK urus teri. Ya itulah makanya kita berharap sekarang KPK ya tidak hanya fokus pada satu. Kita meyakini di Aceh ada tindak pidana korupsi dalam tata kelola pemerintah Aceh, tata kelola anggaran dan tata kelola pembangunannya. Baik. Ya, dan saya orang yang yakin betul. Ya, merasakan betul, ya, bagaimana kemudian atmosfer pemerintahan di bawah Gubernur Nova ini, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, kental sekali dengan praktik oligopoli, ya, dan pemerintahan ini dijalankan dengan apa ya, oleh penguasa kleptokrat kalau menurut saya. Kleptokrat. Nah kita ini harus, makanya kita berharap KPK ini memangkas, ya, memotong kaki para kleptokrat ini, tidak hanya sekedar patah paha gitu. Kejam sekali, Bang. Iya benar. Harus seperti itu. Iya, kalau tidak Aceh ini tidak akan keluar dari status provinsi termiskin di Sumatera. Habis semua dirampas sama mereka. Ya, masyarakat duafa yang berhak untuk menikmati pembangunan itu tidak pernah terima haknya. Dibatalkan berkali-kali. Kemudian diganti dengan apendik. Luar biasa kejahatan yang mereka lakukan. Baik. Makanya ada ekspektasi rakyat luar biasa. Harapan pada masyarakat KPK. besar, khususnya kemudian yang banyak kemudian disuarakan kan, Bang. Anda juga meyakini hal yang sama. Harapan kita besar sekali kepada KPK. Iya, betul. Dan juga Anda meyakini bahwasannya memang ada. Ada. Tapi kalau KPK kemudian tidak dapat, ini patut dipertanyakan juga KPK-nya. Kalau KPK tidak bisa membuktikan,
dengan kewenangan yang dimiliki, dengan perangkat dan instrumen yang mereka miliki, ini patut dipertanyakan. Ada apa dengan KPK? Yang kental sekali kemudian Bang, kapal Aceh Hebat 1, 2, 3, terus kemudian ada multi years, apalagi kemudian yang Anda lihat memang sangat berpotensi untuk bisa juga menjadi kasus yang Saya pikir onkologi kalau didalami juga bisa terjadi hal yang sama ya. Onkologi apa kemudian persisnya Bang? Itu kan proses pengadaan. Waktu itu juga sempat masuk gugatan ke pengadilan, sempat sanggah, ya kan? Sempat kemudian dibatalkan kontraknya, dilanjutkan lagi. Jadi ini kan panjang juga urusan onkologi itu, ya kan? Kalau belum lagi kita berbicara dengan anggaran refocusing 2,3 triliun, dan tiba-tiba lahirlah program-program siluman, proyek cuci tangan nilainya 42 miliar, yang sekarang ini nggak bisa digunakan, nggak berfungsi, banyak yang nggak berfungsi. Ada pengadaan bibit ikan, katanya untuk penanganan COVID. Jadi hubung-hubungkan bibit ikan untuk penanganan COVID. Ya Bang, biar masyarakatnya bisa makan ikan. Nah. Baik, Mas Ayat, terima kasih banyak Bang. Siap. Sudah berbincang tema. Terakhir Bang, harapannya dari Ketua Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus, silakan Bang. Ya, harapan saya, sekali lagi harapan kita kepada, yang pertama kepada KPK yang sekarang sedang bekerja melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi beberapa proyek pengadaan barang dan jasa yang di lingkungan pemerintah Aceh, untuk melakukan tugas-tugasnya secara profesional, secara independen, dan tidak terseret ya dalam negosiasi-negosiasi dengan pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi tersebut. MPO kawal terus nih Bang ceritanya? MPO akan kawal. Masih di sini Bang, KPK masih di BPKP? Katanya hari ini hari terakhir. Hari terakhir. Siapa Bang hari ini yang diperiksa? Kabarnya tadi ada Wakil Ketua DPR, Safarudin. Kemudian ada Zulfadli, mantan sekretaris atau Wakil Ketua Komisi 4 ya periode lalu ya. Kabarnya hari ini seperti itu. Kemudian ada juga kepala perizinan itu. Siapa? Dinas DPTSP. DPTSP, oke. Iya. Perizinan satu pintu? Ya. Terkait dengan, kalau perizinan kabarnya itu terkait dengan izin PLTU di Nagan. Jadi ada kasus juga nih yang diperiksa orang provinsi. Ya, jangan-jangan di perizinan PLTU ini juga ada suap ini terhadap kepala daerah kita kan? Jangan-jangan, saya nggak menuduh. Jangan-jangan, tapi kuat sekali Bang, jangan-jangan. Iya. Baik, dan memang ada ya Bang, seperti kita yang tadi. Iya kan mereka juga nggak mungkin memeriksa kalau tidak ada indikasi kan begitu. Harapan kita bersama itu ya Bang? Ya, yang pertama tadi ke KPK, terus harapan kedua kepada penegak hukum yang ada di Aceh, ada Kejaksaan Tinggi, ada Polda. Kita berharap ya, kasus-kasus yang tidak ditangani oleh KPK juga dituntaskan, diusut tuntas. Ya misalnya ada kasus yang sekarang sedang berjalan di Kejati, ada yang sudah ada tersangka. Tapi ada kasus-kasus lain seperti kasus jembatan Kilangan, yang sampai hari ini itu pada saat tender itu sudah pernah disurati oleh BPKP, ya. Tapi sampai saat hari ini Kejati Aceh belum meminta BPKP melakukan audit kerugian negara. Nah, ini kita berharap pada Kejati untuk segera mempercepat prosesnya, segera minta kalau ada kerugian negara, lanjutkan prosesnya, segera tetapkan tersangka seperti kasus yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejati Aceh. Begitu juga di Polda. Itu ada kasus proyek Sapi Kurus. Sudah ditetapkan tersangkanya, ya kan? Sempat ramai, Bang. Ya, ini dengar-dengar yang dilimpahkan baru 4 orang. Siapa, Bang? 4 ya? Detailnya belum tahu. Tapi kita berharap, karena tersangkanya kemarin ada 9, jadi semuanya dilimpahkan ke kejaksaan. Itu yang kita harapkan. Kemudian proyek-proyek kegiatan lain yang sedang ditangani juga ada proyek cuci tangan. Kemarin sudah diperiksa beberapa. Yang sekolah-sekolah itu? Iya, itu juga sudah sedang diperiksa oleh Polda. Bisa naik, bisa dituntaskan. Pokoknya semua indikasi korupsi yang ada di Aceh, yang tidak ditangani KPK, ditangani Kejati, dan kita harapkan semua bisa diusut tuntas. Dan ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintah Aceh di bawah Gubernur Nova sangat bobrok, sangat koruptif, ya, dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang diperiksa oleh penegak hukum. Itu saya pikir. Kita harus sedih sebenarnya, Bang. Sangat bobrok, sangat koruptif tadi bahasa Anda. Baik, harapan kita semuanya tidak hanya KPK, tapi semua penegak hukum turut dengan kasus-kasus yang ada. Terima kasih Mas Saya, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus MPO Aceh, Bang.
Main lagi Bang ke PTM? Insya Allah, PTM. insya Allah. Insya Allah. Insya Kita tunggu pastinya Bang. Siapa Insya- yang akan terjerat selanjutnya? Iya, nanti kalau sudah terjerat, saya bang ngomong lagi lah. Oh yes, ditunggu Bang. Insya Allah. Baik, insya Allah. Terima kasih rekan Lon. Insya Allah, temu PTM Lom. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.